Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita akan mengupas materi menarik nih dari Anda ya. Kutipan dari buku The Seven Sigma Mindset. Iya, betul. Khususnya kita fokus ke bab 20, tingkat ke-7. Pengalaman diri atau self-experience. Ini kan puncaknya ya dari 7 tingkatan pemikiran bebas di buku itu. Betul sekali, ini level tertingginya. Oke, jadi misi kita hari ini, kita coba bongkar konsep diri ini, menantang asumsi umum kita, dan lihat kenapa sih ini penting buat kebebasan kita, cara kita hidup. Mari kita mulai aja ya. Siap. Jadi konsep diri di tingkat ini memang lebih dalam dari sekedar identitas yang kita bahas di tingkat kelima sebelumnya. Oke. Kalau identitas itu, katakanlah pakaian yang kita kenakan, nah diri ini, gimana ya, ibarat tubuh telanjangnya. Inti dari pengalaman subjektif kita, sang aku itu. Inti ya? Iya, inti. Lensa lah, tempat kita melihat dunia. Pusatnya, gitu. Tempat semua label identitas kita tuh nempel. Rasanya kan kayak ada, seseorang di dalam kepala kita yang mikir, yang ngalamin. Freud bahkan punya istilah unik, Gehirnmenschen, si manusia kecil di otak itu. Menarik itu metaforanya. Tapi kan biasanya kita merasa diri ini sesuatu yang solid ya, stabil, pusat kendali kita, begitu kan ya? Buku ini kayaknya menantang itu. Tepat sekali. Justru itu yang dibongkar. Buku ini menyoroti, ada 2 ilusi besar terkait diri ini. Pertama, ilusi stabilitas. Stabilitas ya. Iya, kita cenderung merasa aku ini ya sama aja dari kemarin, hari ini, besok. Padahal sebetulnya, diri itu sangat cair loh. Dia terus berubah, beradaptasi dengan lingkungan, pengalaman baru. Oh gitu. Cuma karena pikiran kita cenderung ulang pola yang sama, habitual, jadi tercipta rasa kontinuitas ini. Rasanya aman aja gitu. Lingkungan sosial juga sering memperkuat ini kan? Benar-benar. Lalu yang kedua, ilusi apa lagi? Yang kedua ini juga penting, ilusi subjek-objek. Kita merasa diri kita ini subjek, yang aktif, yang mengendalikan pikiran, tindakan, sementara dunia luar itu objeknya. Iya, itu kan pandangan umum ya. Betul, kenyataannya interaksinya jauh lebih rumit. Kita juga sering jadi objek loh, bereaksi secara otomatis pada stimulus, tanpa kendali sadar penuh. Contoh paling gampang, mind wandering, pikiran melayang. Ah ya, sering itu. Nah, studi Harvard yang dikutip di buku ini bilang, itu terjadi hampir separuh waktu sadar kita. Serius? Separuh waktu? Iya, pikiran itu muncul gitu aja, bukan kita yang sengaja mikirin. Jadi kita ini objek juga bagi pikiran kita sendiri. Tunggu. Kalau diri yang stabil dan mengontrol ini ternyata ilusi. Lalu, apa dong diri ini sebenarnya? Ini agak mendasar ya pertanyaannya. Gimana? Buku ini ngejelasinnya secara logis. Nah, ini bagian krusialnya. Ada 2 argumen kunci. Pertama, argumen jeda waktu atau timeline. Jeda waktu. Iya, coba deh Anda perhatikan. Kesadaran kita akan suatu pikiran atau sensasi itu seringkali muncul setelah kejadiannya. Contoh, Anda kaget dengar suara keras. Reaksi fisik kagetnya duluan, baru sepersekian detik kemudian muncul pikiran, wah, saya kaget. Iya juga ya. Kesadarannya belakangan. Betul, artinya Anda atau diri yang sadar itu bukan sumber asli dari reaksi atau pikiran tadi. Diri itu sendiri jadi kayak objek lain yang muncul dalam kesadaran kita. Oke. Lalu argumen kedua. Argumen kedua itu referensi sirkular. Gampangnya gini, diri itu kan pada dasarnya sebuah konsep, sebuah pikiran juga kan, pikiran tentang aku. Ya. Nah, secara logika, sebuah pikiran nggak bisa jadi pencipta bagi dirinya sendiri. Kayak Anda nggak bisa narik rambut Anda sendiri buat ngangkat badan. Penyebab harus ada sebelum akibat. Jadi, pikiran tentang diri nggak bisa jadi sumber dari pikiran itu sendiri. Masuk akal. Jadi nggak bisa diri mikirin diri jadi ada? Tepat. Kesimpulan dari 2 argumen ini cukup, radikal. Nggak ada pemikir permanen di balik layar. Yang ada cuma aliran pikiran yang datang dan pergi. Diri sebagai pusat komando yang stabil, itu konstruksi pikiran, ilusi. Berguna, tapi tetap ilusi. Wow. Oke, ini benar-benar mengubah cara pandang. Terus, kalau nggak ada diri yang stabil, gimana kita memahami pengalaman kita? Apa buku ini nawarin model lain?
Ya, untuk membantu kita memahaminya secara pengalaman, buku ini merujuk pada pembedaan dari tradisi kayak Dzogchen, yaitu antara kesadaran atau consciousness dan kewaspadaan atau awareness. Kesadaran dan kewaspadaan. Apa bedanya? Kesadaran itu pikiran kita sehari-hari. Navigasi dunia pakai konsep, emosi, sensori. Nah, di sini diri terasa jadi pusatnya. Ini mode pemikir. Oke, Sebaliknya, kewaspadaan itu gimana ya? Pengalaman yang lebih mendasar. Murni, langsung, tanpa filter konsep. Kayak ruang bening gitu. Tempat semua fenomena kesadaran, termasuk ilusi diri tadi, muncul dan lenyap. ruang. Iya, kayak panggung teater deh. Kewaspadaan itu panggungnya. Nah, kesadaran dengan diri di dalamnya itu drama yang dimainin di atas panggung itu. Paham ya kira-kira? Memahami ilusi diri ini, memahami beda kesadaran kewaspadaan ini jadi penting banget. Buat hidup yang katanya lebih produktif, memuaskan, bebas, apa untungnya buat kita? Untungnya fundamental, Mas. Pertama, ini bisa membebaskan kita dari kecanduan ego dan perbandingan sosial yang nggak sehat. Kecanduan ego ya? Iya. Kan diri atau ego ini yang sering haus pujian, takut kritik, takut gagal, terus banding-bandingin sama orang lain. Nah, kalau cengkraman ilusi diri ini agak longgar, kita bisa lebih fokus ke kontribusi, ke tujuan yang lebih besar, bukan sibuk ngelindungin citra diri aja. Ini jelas bikin lebih produktif secara otentik. Masuk akal. Terus apa lagi? Kedua, ini bisa mengurangi miskonsepsi dan kesalahpahaman. Diri yang defensif itu kan gampang baper ya. Kritik ke pekerjaan dianggap serangan personal. Iya banget itu. Iya banget itu. Nah, kalau dirinya nggak merasa terancam terus, kita bisa lihat umpan balik lebih jernih. Belajar jadi lebih cepat, hubungan sama orang lain juga bisa lebih enak. Setuju. Ada lagi? Ketiga, dan ini mungkin intinya, meningkatkan kebebasan sejati. Diri yang kaku itu nalik pola pikir dan perilaku yang itu-itu aja. Kita jadi kayak terpenjara citra diri. Terpenjara citra diri. Iya. Kalau kita lepas dari ilusi ini, kita bebas dari beban harus selalu konsisten sama topeng itu. Kita jadi lebih fleksibel, bisa otentik, hadir di momen ini. Bisa mengakses potensi pikiran dan respons yang jauh lebih luas. Pengalamannya jadi fokus, bukan lagi si pengalam. Pengalaman menggantikan si pengalam ya? Betul, tapi penting juga dicatat ya, tujuannya bukan menghapus diri total. Itu nggak realistis juga. Kita kan tetap butuh diri fungsional buat hidup sehari-hari. Tentu, tentu. Bahkan Dalai Lama pun kitanya ngaku kadang masih bisa marah. Intinya, itu menyadari bedanya antara kesadaran yang berpusat pada diri dan kewaspadaan yang lebih luas tadi. Lalu kita latih diri untuk nggak terlalu kelewat teridentifikasi sama ilusi diri itu, terutama pas lagi sulit. Jadi bukan jadi nggak punya kepribadian, tapi lebih tahu kapan mode ego lagi nyala dan kapan kita bisa mundur sedikit ke mode kewaspadaan yang lebih luas. Jadi, bisa dibilang penemuan besar di tingkat ketujuh ini. Pilot yang kita sangka ngendalin pesawat pikiran kita, jangan-jangan cuma ilusi ciptaan pikiran itu sendiri. Dan justru dengan nyadar itu, kita malah dapat kontrol dan kebebasan lebih besar ya. Paradoks gitu. Tepat sekali. Memahami dan idealnya mengalami pengalaman diri di tingkat ketujuh ini seperti di materi Anda, itu kunci untuk benar-benar membuka potensi Seven Sigma Mindset. Hidup yang produktif, memuaskan, bukan karena ngejar ego, tapi justru karena bebas dari belenggunya. Wah, ini dalam sekali pembahasannya. Ini jadi ninggalin kita pertanyaan refleksi yang kuat nih buat Anda semua yang menyimak. Kalau diri sebagai sang pemikir ini cuma konstruksi, apa artinya ini bagi siapa Anda sebenarnya? Apa ya yang tersisa ketika ilusi sang pengalaman ini mungkin walau cuma sesaat menghilang? Terima kasih sudah menyimak eksplorasi mendalam kita kali ini.